Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 313. Kenshin yang lagi makan di kantin. Di dekatnya ada Kaori. Tiba-tiba handphonenya yang ada di atas meja berdering. Kenshin pun melihatnya, nama Rena yang tertera. Namun, karena ada Kaori di dekatnya, Kenshin seperti ragu mengangkatnya. Jadinya Kaori yang belum melihat nama itu. Sampai ia berkata, "Saya ini ada telepon nih. Kamu angkat dulu." Mendengar hal itu, Kenshin segera saja mengambilnya. Ia lalu menerimanya. "Halo Mbak, selamat sore. Ada apa nih ya?" Si Rena yang menelpon itu menjawab. "Halo Mas Kenshin. Oh ya, saya mau tanya mengenai putrinya Pak Andi, yang rencana kerja di sini. Kapan ya kira-kira bisanya datang ke perusahaan? Soalnya ini lagi butuh banget beneran. Besok bisa ya?" Mbaknya itu diajak ke sini. Maksudnya adalah Putri. Kenshin menjawabnya. "Oh tunggu entar ya Mbak. Saya telepon dulu Pak Andi. Biar ditanyakan ke Putri. Besok udah siap nggak? Entar malam aku kabari." Si Rena pun menyahutnya. "Kalau gitu makasih ya Mas Kenshin. Aku tunggu kabar baiknya." Kenshin pun kemudian, ia menjawab seperti biasa. "Oh ya Mbak Rena. Baik, entar aku kabari." Di saat itu Kaori langsung bertanya, "Rena siapa tuh? Kok dia telepon kamu? Emang ada perlu apa nih ya?" Kaori seperti cemburu gitu. Namun Kenshin segera menjelaskan, "Oh itu Kaori. Ini Rena yang kerja di perusahaannya sendiri. Lagi butuh pegawai. Nah itu yang aku ceritakan kemarin. Tentang Pak Andi, yang ku antarkan cari kerja. Nah itu ada hubungannya." Kaori lalu menyahut, "Oh gitu ya. Tapi emang aneh juga nih kalau Rena itu telepon kamu." Kenshin menjawabnya. "Aneh apa sih maksudnya Kaori?" Kaori pun bilang, "Ya aneh aja. Dia kok tahu nomor kamu?" Sambil bicara Kaori tersenyum. Kenshin pun menyahut, "Kan dia tahu nomorku ini. Udah lama Kaori. Kamu pun tahu sendiri." Kemudian Kaori bertanya, "Ya udahlah kalau gitu. Aku kan cuman tanya aja." "Oh ya, mie ayam ini, enak nggak ya rasanya?" Kenshin menjawabnya. "Kamu mau coba? Aku pesenin ya." Kaori bicara, "Nggak aku kan belum lapar. Ini penasaran aja. Boleh nggak tahu dikit rasanya?" Kenshin lalu mengambil dengan sendoknya. Tiba-tiba entah mengapa, ia berani begitu saja. Kenshin menyodorkan ke Kaori. Kemudian ia bilang, "Ini kamu makan aja Kaori. Coba sendiri rasanya." Wats. Kaori terkejut. Ia tak percaya Kenshin akan menyuapkan mie ayam itu ke dirinya. Tak menunggu lama, Kaori segera mencobanya. Jadinya, ini pertama kalinya Kaori disuapin Kenshin. Ia pun langsung bilang, "Enak juga ya babe." Sambil tersenyum-senyum, Kaori merasakan mie ayam itu. Kenshin juga sama, tersenyum pula. Lalu ia menjawabnya, "Ya enaklah Kaori. Kamu aja makannya kayak anak kecil gitu. Pakai disuapin segala." Hahaha, Kenshin tertawa. Kaori menyahutnya, "Biarin aja deh. Siapa dulu yang mulai? Kan itu kamu yang mau. Gak ada yang menyuruh melakukan hal itu." Kaori tersenyum-senyum, hingga sedikit rasa cemburu yang baru saja dirasakan menjadi hilang seketika. Apalagi Kenshin berdiri. Ia mengambil kertas tisu di meja, lalu bicara ke Kaori, Kaori, aku bersihin nih. Ada saus dikit di pipi kamu." Waduh, makin romantik aja nih Kenshin." Kaori pun lalu diam. Kenshin mengelap sebelah wajahnya. Dan setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan bicara. Di lain tempat, si Iwan sudah sampai di rumahnya Ririn. Iwan membukakan pintu, membantu ibunya Ririn keluar, dan tentu saja Ririn sendiri. Setelah itu mereka masuk ke dalam rumah. Iwan berpamitan pulang, namun ibunya Ririn malah bilang, "Jangan pulang dulu Mas Iwan. Makan di sini. Ini ibu sudah pesankan di sebelah. Masa makanannya ditinggal begitu saja?" Mendengar hal itu, Iwan pun menuruti. Ia akan tinggal sebentar. Dan Ririn pun bicara, "Makasih ya Mas Iwan. Udah mengantarkan saya." Iwan pun menjawabnya, "Nggak apa Mbak, sama-sama." Lalu Ririn bilang, "Terus Kenshin gimana ya? Apa baik-baik saja?" Iwan menyahutnya, "Nggak apa kayaknya. Kan di sana tadi ada Mbak Kaori." Mendengar itu Ririn bicara, "Oh ya Mas Iwan, saya mau tanya. Sepertinya Kenshin dan Mbak Kaori ada kedekatan lebih ya? Kok Mbak Kaori tadi panggil Kenshin
dengan sebutan babe, yang artinya sayang. Apa mereka sudah ada hubungan ya? Iwan menjawabnya, saya kurang tahu Mbak Ririn. Tapi sepertinya iya. Ririn pun mengerti. Ia lalu tersenyum. Kalau itu benar, aku senang juga Mas Iwan. Karena Kenshin gak sendiri lagi. Sudah ada yang perhatiin. Lagian mereka itu, emang nampak serasi. Kemudian Iwan, ditanya oleh Ririn. Terus Mas Iwan sendiri, ceweknya anak mana ya? Iwan pun menjawabnya, kalau saya belum punya cewek Mbak Ririn. Alias masih single. Iwan bicara itu sambil tertawa kecil. Ririn menyahut, oh gitu ya, berarti Mas Iwan ini, masih sendirian ya? Ririn pun tersenyum. Kemudian di tengah itu, ibunya datang. Beliau membawa makanan, lalu bilang ke Iwan, ini Mas Iwan ayo dimakan dulu. Dan Iwan pun menerimanya. Waktu yang beranjak semakin sore. Malam pun pertanda akan datang. Angelika yang telah mengisi bahan bakar. Ia kini nampak bimbang. Akan dibawa kemana mobilnya Kenshin ini? Karena di perusahaan sendiri, gerbangnya telah ditutup. Angelika tak mungkin kembali lagi. Ia pun tak mengetahui nomornya Kenshin. Ataupun Iwan. Dan akhirnya ia memutuskan. Angelika bersama Sasha temannya, akan membawanya pulang saja. Setelah sampai di rumah, mamanya, ayahnya, adiknya, semuanya pun bertanya, mobil siapa ini yang dibawa? Kok nampak mewah sekali? Angelika menjawabnya, oh itu mah punya orang perusahaan. Karena mobil Angelika tadi dibawanya, dipinjam orang itu. Terus mobilnya ini, dititipkan ke Angelika. Mama dan ayahnya mengerti. Adiknya sendiri, yang bernama Angelina, lalu berselfie-selfie, di dekat mobil itu. Sampai kini pun Angelika, masih saja tak bisa percaya. Seorang pria yang kerja cleaning service, yang kemarin sangat dibencinya, malah hari ini, tak pernah dipikirnya, tak dibayangkan sebelumnya, ia akan membawa mobilnya, beserta surat nomornya, miliknya Kenshin, ke rumahnya sendiri. Angelika pun melihat adiknya, yang di dekat mobil itu. Di lain tempat, Kaori, yang bersama Kenshin, kini telah keluar dari rumah sakit. Mereka dalam perjalanan pulang. Setelah beberapa saat, sampailah Kenshin di rumahnya sendiri. Kaori masuk bersamanya, bertemu dengan mamanya Kenshin. Kaori disambut dengan hangat sekali. Pembicaraan pun berlangsung. Sampai akhirnya, Kaori pun pamit pulang. Dan berlewatlah waktu. 1 jam kemudian, Kenshin yang di ruang tamu. Ia ditanya ayahnya, Ken siapa yang dirawat di rumah sakit? Kenshin menjawabnya, itu Ririn ya teman sekolah. Yang kemarin ikut meeting di London. Ayahnya pun bertanya lagi, Ririn itu kan baik, dia kesukaan orang staf kantor. Karena kerjanya yang bagus. Terus kalau berangkat kerja, dia naik apa? Ayahnya bertanya. Kenshin menjawab, katanya masih naik angkutan ya. Ayahnya pun bicara, kok dia naik angkutan? Bukankah di perusahaan itu, ada mobil dinas khusus, untuk staf seperti Ririn? Kenshin menyahutnya, iya itu benar ya. Tapi Ririn belum mau makai itu. Kemudian ayahnya pun bilang, kalau gitu besok kamu cari mobil baru, belikan untuk Ririn. Suruh dia memakainya, biar waktunya tak terbuang di jalan. Dan gak lelah menunggu angkutan. Kasihan dia, di kantor pekerjaan banyak, masih harus seperti itu. Kan udah jadi manajer keuangan. Kok masih naik angkutan? Entar perusahaan ayah, malah dikira tak memperhatikan karyawan. Lagian Ririn itu, prestasi kerjanya tinggi. Sudah saatnya dapat hadiah. Besok uangnya ayah kirim ke kamu. Kamu yang beli sendiri, atau ayah tinggal pesankan. Kenshin menyahutnya, biar Kenshin saja ya. Entar tanya Ririn dulu, sukanya seperti apa dia. Kenshin merasa senang sekali. Sampai detik itu, Ririn belum mengetahui akan rencana tersebut. Dan si Iwan sendiri, setelah dari rumahnya Ririn, ia kini tiba di perusahaan tempat kerjanya, hendak mengembalikan mobilnya Angelika. Namun pintu perusahaan telah tertutup. Motornya pun ada di dalam. Ia tak bisa mengambilnya. Kemudian Iwan menelpon Kenshin, memberitahukan hal itu. Kenshin pun menjawabnya, Wan mobilnya bawa ke rumahku aja Wan. Kamu tidur di sini. Entar besok kita berangkat bersama. Sekalian aku mengambil mobil. Iwan pun mengiyakan. Ia ke rumahnya Kenshin. Dan besok nanti, Kenshin punya rencana.
Selepas Iwan pulang kerja, langsung akan diajaknya ke tempat pameran mobil di sebuah mall ternama untuk mencarikan Ririn, seperti yang dipesankan ayahnya. Akankah marketingnya nanti yang menjaga pameran mobil itu menyambut dengan hangat, atau sebaliknya, tak mengenakan saat Kenshin dan Iwan yang melihat-lihat, memegang-megang mobil-mobil baru, sedang bajunya Iwan sendiri masih mengenakan seragam cleaning service. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.